Masya Allah. Polo-polo guys ya, biar lancar lipnya. Dibantu di polo-polo dulu. Ya Lampung kita guys. Ya itu lambang Garuda kita, King Indo Lampung ya. Masya Allah, tabarakallah. Kakak Big ini yang gift paus mantap nih. Gift paus saya yakin Indonesia punya Bang. Sama kakak Toto, Masya Allah. Dorongnya balapan guys. Ya. Pemain Yemen, dan ketika mereka defending agak deep, kemudian mampu merebut bola, akan ada kiriman-kiriman bola berbahaya. Pasukan Garuda Muda untuk bisa tampil mendominasi dengan bola, tapi sepertinya space yang akan digunakan ini yang coba ditutup oleh terutama dari sektor flank sebelah kiri. Ya, yang akan diarahkan menuju ke jantung pertahanan juga dengan akselerasi para pemain Yemen yang punya kemampuan luar biasa. Itu bola dengan upaya intercept cukup baik, dan yang Alberto hampir saja bisa mendapatkan satu posisi defense ketika bola bisa direbut oleh lawan. Adalah paling penting adalah ketika kita banyak menguasai bola, artinya rest defense kita juga harus siap para pemain muda ini ada. Antisipasi dari turnover ya, yang menuju ke hal yang memang sangat sulit untuk bisa dieksekusi oleh para pemain, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi tengah terus terjaga dengan penampilan dari Nazril Al-Faroushahdan tadi. Transisi yang akan dimanfaatkan Yemen ini yang Ghazani. Berhasil untuk Persija Jakarta. Untuk Panji kali ini Muhammad Al dan Fabio Aska, bola regresif yang ditawarkan kembali kepada Kapten Putu Panji Jakarta. Fadli Alberto Hengga ketika ini di awal persaingan memasuki menit ke-8, pasukan Garuda Muda coba mencari terus memegang kendali, lagi kesempatan lagi, switch of play yang sangat baik, first touch yang indah dari Fabio Aska, ball carry menuju ke zona kotak penalti yang sangat baik. Ini yang terus coba berujung kepada Fadli Alberto Hengga yang memang punya kemampuan dimanfaatkan juga oleh Coach Nova Arianto untuk bisa membuat dirinya menjadi walaupun bisa sedikit memancing lawannya untuk melakukan kontak, dan ini yang kita harapkan bisa di outlet tekanan bagi pasukan Garuda Muda. Iya, dan ketenangannya dalam menguasai. Dengan resep serupa tentunya Fabio Aska kembali lemparan didampingkan terus konsisten oleh Fadli Alberto. Masih ada peluang bagi Matthew Baker yang diganggu oleh Mohamed jauh yang sangat berbahaya. Putu Panji coba menyambut bola tadi. Noman Al-Rawi di bawah tekan kali ini Yemen sangat tenang sejauh ini. Muhammad Wahib Al-Karash, kapten yang memang tampil. Ali Abdullah menjauh kaki kiri. Dan sejauh ini di lini serang Yemen masih cukup terisolir dengan lalu deras tadi gagal bisa dimanfaatkan oleh Karem Abdullah, dan masih minimnya bola-bola yang bisa dia manfaatkan. Ya, bahkan untuk bisa membangun serangan karena tidak ada pasokan bola yang bisa didapatkan oleh Yemen. Ali Daleo pun terpaksa terus banyak lebih bertahan melebar ya. Sangat baik tadi, pressure berujung dengan ball retention bagi Evandra Forasta melaju. Mampu melesakkan bola ini kali ini berbahaya, berikan umpan melebar. Daniel Alfredo dan di mulut gol kedua, gol tercetak, tapi sayang. Sangat linesman Mirza sangat disayangkan dalam posisi disayangkan. Bendera offside kembali diangkat oleh side kalau melakukan tap in tadi. Ya, sebenarnya ini skema yang sempurna, tidak ada yang diandalkan untuk mencetak gol. Yang mengambil posisi di tiang kedua dan ada bola yang juga tak salah dengan skema tinggal dimiringin aja Bang Leru. Sebagai striker yang tampil begitu baik dari Daniel, namun sayang sedikit tidak beruntung karena ternyata dengan cekatan. Bagaimana aksi penjaga gawang Dava? Garis pertahanan lawan sudah naik. Wow, berupa sekali ini. Yemen coba merespons. Gasdemi kembali begitu apik untuk bisa mengamankan situasi di bawah 10 menit sudah tercipta 2 kesempatan bahkan 2 gol penalti dari Indonesia U17. Persaingan di awal laga yang dilesakan tapi keduanya dianulir, dan kali ini kesempatan pembuka bagi Aman Mohamed Abdul Rab tadi. Bola mampu direbut dan Yemen coba untuk mengancam masih terhadap. Sejauh ini tidak pernah kalah jumlah angka di area sentral. Ini sangat-sangat efektif untuk meredam daya sengat ke pemain di lapangan tengah. Bagi pasukan Garuda Muda selalu saja 3 melawan 2, dan juga kreasi dari Yemen U17. Ya, permutasi posisi dan juga pembuatan akhirnya berkali-kali
upaya rangkaian serangan dari Yemen justru berbuah saling mengcovernya sangat baik ya sejauh ini. Dan ini satu hal yang buntu. Ya. Lihat bagaimana upaya bermain lebih direct juga tidak begitu maksimal Indonesia, dan itu membuat akhirnya crossing tersebut hanya menjadi bola karena bola yang dikirimkan bisa terus di-cover oleh para pemain bertahan yang terlepas. Umpan direct kali ini dan yang terus tampil tenang di bawah tekanan dari para pemain Garuda Muda. Masih ada satu gangguan dari Wahib Al-Kharash. Sangka lagi serangan Zahabi Goli dijatuhkan, pelanggaran untuk tadi. Masih ada satu tackle krusial dari Abdul. Bola tendangan bebas cepat diambil. Daniel Alfredo coba menusuk Al-Lady. Ya sangat berbahaya. Daniel Alfredo, pemainnya begitu bisa memanfaatkan bagaimana permainan Indonesia benar-benar penuh kontrol sejauh ini dan ruang di pertahanan lawannya. Beruntung bagaimana satu tackling Persib kembali tutup dengan satu tackle dari Ahmed Al-Jel dilakukan oleh Yemen sehingga membuat area berbahaya mereka bisa langsung. Ya. Ide Sharmalang tadi untuk langsung mengambil tendangan, kembali Putu Haji menjadi target. Flores dan bebas cepat ya. Betul. Lempar ke dalam dari sisi yang berbeda bagi Fabio As. Kendalikan bola bagi pasukan Garuda Muda. Fabio Aska. Tangkapan dari Wesam Al-Asbahi tadi. Umpan kaki kanan yang kembali sangat potensial. Mirza coba menggapai bola sangat vital untuk mencegah ancaman terus di ya ini permainan yang tidak hanya begitu bahkan oleh para pemain Indonesia U17. Baik disiplin, tapi juga nampak ada satu sentuhan yang lebih agresif dan saya rasa memang ini adalah pilihan yang cukup baik karena untuk menjaga intensitas tadi ditampilkan oleh para pemain timnas kita, dan ini adalah adaptasi dari bagaimana Yemen bermain. Jika bermain lebih menunggu pun justru akan sangat berbahaya oleh kontak tadi dengan bola sudah dalam posisi offset. Betul ya. Ini yang menjadi satu hal yang bagi timnas kita sendiri. Ya, Mirza pun kalau harus terus dikembangkan dari permainan Mirza, dari positioning, dari segi timing juga, situasi di zona pertahanan lawan. Tapi sejauh ini, dan tentunya harus lebih piawai untuk melihat 13 menit yang berlalu begitu mempesona di Jeddah. Tinggal yang kurang masalah kalau hingga menit ke-20 misalnya, dengan keadaan pertandingan seperti ini, dengan adalah gol yang tercetak secara sah. Dan ini yang akan menjadi kendali tekanan dengan mampu terus mengancam pertahanan dari pemecahan masalah dengan outcome gol pembuka mampu diciptakan pemain Indonesia, tapi belum ada gol tercetak. Ini tentunya diharapkan akan segera terjadi satu U17 tentunya, Ibang. Dan nampaknya Coach Syamir Muhammad Fadil pun Al-Rawi dan juga Al-Garash sehingga membuat chemistry ketiganya sejauh ini mempertahankan trio lini pertahanannya ya. Ada Omar Atwi berhasil membuat beberapa tackle offset yang berhasil terhadap Mirza. Kawan-kawan tadi bola diletakkan sektor kiri sangat berbahaya. Mirza pun harus lebih bisa beradaptasi ya dengan garis pertahanan lawan. Oke ya, kembali upaya tendangan yang begitu mengancam dari Ali Nasser jauh ini. Betul. Dari sisi sebelah kiri bidang permainan Yemen dan hampir saja Fabio Daleo, dan memang dialah outlet serangan paling berbahaya Yemen sejak sekali memberikan space tadi. Disambut dengan sebuah tendangan tetap berbahaya. Abdul Latif mungkin sepanjang laga di 14 menit yang begitu dahsyat dari Daleo. Ya inilah Yemen yang berikan bola yang pas tadi. Masih ada kiriman umpan dari Fabio Aska. Gol. Spektakuler. Tendangan. Tenang gol. Kualitas tendangan maut dari Zahabi Gol membuat sang penjaga gawang mereka Wesam Al-Asbahi Goli menggetarkan jala Yemen dan Bahi tidak sensasional dengan yang begitu dinanti akhirnya terjadi, dan Zahabi upaya luar biasa penuh presisi gol menunjukkan aksi terbaiknya. Mantap ya gol ya. Tebak skor berapa nih skor? Tendangan akurat dengan akurasi yang begitu sempurna, power bola juga membuat sang penjaga gawang. Kekuatan insting dan juga kekuatan mental dari Zahabi Gol memanfaatkan untuk menjangkau bola yang begitu melesat mulus, menggetarkan muda unggul atas Yemen. 1-0 dari gawang dari Yemen dan membuat pemuda berusia 16 tahun kelahiran Bekasi ini bisa membawa Garuda. Usia sangat muda tapi punya kemampuan
insting tadi Ya. yang luar biasa. Pemain Jadi kali pemain ini pemain untuk dasar. Persija Jakarta ya di Ya, Elite Pro Academy. betul saja. Luar biasa. Dan kalau saya tidak salah, tanpa ada sentuhan terhadap bola tadi di bagian wajahkah tadi, Iya, Muhammad Abdullah pemain yang menjadi pemain pengganti kaki tadi, Yellow pemain card nih guys. Yemen Muhammad Abdullah yang terkena. di laga pertama, kali ini bermain sejak awal dan terlihat bagaimana ia juga menjadi satu pemain yang cukup shaky yang bisa dimanfaatkan. Ulangi lagi ya guys ya, udah habis babak pertama, ntar gua Bagian dari concussion pindah protocol. ke- Satu persatu. Oleh dua pemain di tengah Indonesia yang tampil begitu stabil. Ini dia aksi yang berani. Mata Daniel Alfredo, Oke. umpan datar yang mampu dihalau. Peluang Shoot. berikutnya bagi pasukan Garuda Muda. Semua Gol. tentukan indah. Nah, dulu mantap Alberto guys. Henga sejak awal laga Ini menjadi poin outlet kita yang sangat udah mengancam. 6 Di ya guys ya. backline Yemen menuju gol tercetak lagi dari Alberto Henga dan tidak dalam posisi offside sepertinya. Dan sentuhan luar biasa dari sundulan indahnya membuat pasukan Mantap. Garuda unggul Luar 2. Tapi juga semakin meyakinkan dengan permainan full control. Kali ini Full satu momentum control, dimanfaatkan bisa Mano 0. atas Yemen U17. Luar Thank you bagaimana guys, lagi-lagi mantap Garuda Muda Bobo tidak hanya Indo. berkembang dengan begitu baik. Fadli Alberto Henga, pemain asal Bojonegoro Nice, ini nice. bisa memanfaatkan situasi di mana akhirnya Mantap, Indonesia mantap. tidak hanya unggul tapi menjauh dan mendekati Mantap. untuk menuju Piala Dunia di 2000. Pertahanan lawan tidak begitu baik dan ia memanfaatkan bola yang sebenarnya tidak tertembak sempurna. Dan ini membuat 25 November nanti adik. 25 ya guys ya, kita saksikan Luar guys biasa, ya. Luar satu kesempatan biasa yang tidak sekali. disia-siakan asal Bayangkara. Fadli Alberto Henga di momen yang tepat dengan bereaksi sangat indah tadi untuk Sundulan oleh dari Alberto Henga. Alberto Henga. Positioning sangat baik dan kemampuan dia menyambut bola yang sebenarnya bagi Zahabi Goli mungkin sebuah sepakan menuju Iya, gawang. betul. Tapi ini kecerdikan dari Mantap. sang pemain Sbahi untuk kali kedua Nice. memungut bola dari jala gawang Yemen dan seperti yang bisa memindahkan arah bola menuju ke sudut gawang yang sulit digapai tadi oleh Wesam Fuad Al-Adakan Ibam. Oke. Tiket menuju ke Di Piala kiri kembali, Dunia oh, masuk U17 kembali yang ya, akan Mirza. berlangsung di Qatar kan oleh Mirza. Mulai ada sedikit kekacauan di backline Iya. dari Yemen dengan pressure yang Dan catat Anda mengatakan bahkan 2-3 kali. Iya, profesional foul itu Ya. perlu juga dilakukan, bahkan Josh sebagai pengganti. Ini sebuah peran yang dimainkan dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Ya, 2 pertandingan kita kebobolan 1 gol dan itu melalui titik penalti. Ini menjadi catatan ya. Harus lebih waspada, harus lebih smart dalam mengambil sebuah pelanggaran. Tadi Anda berulang mengatakan kalau mau ambil pelanggaran di tengah ya. Jangan dekat-dekat kotak penalti. Saya tadi semakin dekat. Nice. Satu bola over the top coba dimanfaatkan. Luar biasa terus Luar dipersembahkan. biasa sekali, Daniel Alfredo Oh, gagal untuk bisa mengamankan Gagal ya, bola. udah. Sudah 2 gol tercetak. Ini merupakan satu approach yang luar biasa dari timnas muda kita dan berbuah Luar lewat 3 garis byline sebelum dia mengumpan tadi. Luar biasa ini. betul. Intensitas dari tekanan yang disajikan dengan outcome 2 gol yang memberikan keunggulan yang sejauh ini cukup. Biasanya sudah ditebus dengan gol. Karena itu terjadi gol, seandainya Evandra gagal mencetak penalti, itu akan menjadi pembicaraan yang ramai di Tuh. netizen kita. netizen kita akan sowan ke Instagramnya pasti. Sudahlah, kita sudah untuk merusak ritme permainan Ya, lawan dan betul. jangan sampai kita yang sudah letih ini Ya. itu berjibaku di depan kotak penalti. Ya, Wesley, saya juga ada catatan pada Wasil Abdullah Dafatov ya. Ada beberapa keputusan yang janggal. Seperti hal ini kita lihat. Tidak ada kartu merah diberikan ketika sudah menjadi orang terakhir dan mengambil kaki pemain kita. Ya, permainan-permainan itu bahwa sepak bola diselesaikan di lapangan. Betul, kita lihat ini gol indah ya. Saya lihat bagaimana cermat bagi Jos memberikan umpan yang mantap sekali bagi Fadla untuk bisa menciptakan gol ketiganya di turnamen ini. Jos memperlihatkan kerjasama yang baik Ya. bahwa dia punya peluang. Teman akan kembali menunggu seperti apa yang mereka lakukan melawan Afghanistan Ya. dan Cukup nyaman di laga persaingan di match kedua dari Ya, grup C. nampaknya Coach Nova sudah mempelajari bagaimana ya Wisnu Paladeni dengan intensitas yang tepat saya rasa. Memang tidak terlalu tinggi tapi juga tidak bisa dikatakan rendah. Ya. Bagaimana para pemain juga Oh, kosong kita lihat. Ada Talal kiri Tamir. Masih Tamir. Crossing berbahaya. Ada Isyam.
Dibuang saja kita lihat oleh Al-Ghazani. Ya, semakin dekat, waspada. Ada baiknya bola, ya sama seperti pertandingan sebelumnya ya. Iya. Lawan Korea Selatan, strategi setelah dia membantu serangan, dia harus tarik keluar untuk memberikan temannya Ilham Ramadona membantu garis pertahanan. Ilham Ramadona pada saat Barito, Utwe Kayana juga masuk di posisi center back. Lebih dahulu dihentikan sebelum masuk kotak penalti. Dan MSA harus hati-hati dengan pergerakan di kotak penalti ini, Bung Iya, Wesley. karena pelanggaran bisa berubah penalti kembali. Oh, Ilham masuk ke Madona mengisi pos lini tengah dan nomor punggung 19. Oh, Bani Ahmad harus digantikan kembali, Bung Wesley. Oh, Dalio tadi memberikan umpan langsung. Ke mulut gawang, mudah saja berpindah ke gawang Dava. Pada Ahmad, Abdullah Ahmad, Atwi coba dikejar oleh Rafi, Isam berdua dengan Daniel tadi. Kosong di tengah kita lihat. Pelanggaran nampaknya. Nampaknya sudah bisa mengucapkan selamat datang di Piala Dunia, Bung Wesley. Jangan dulu. Masih terus menekan para pemain Yaman. Yunus lakukan terhadap Abdullah, Muhammad Abdullah. Abdullah lompatan di kaki Ilham Ramadona. Masih Ilham, harus hati-hati Ilham. Serangan cepat dari Yaman. Ada Matthew Baker. Sebelum Matthew Baker cukup baik untuk bisa mendelay. Iya, cuma dia lama dia. Crossing langsung pada Karim Abdul Latif. Langsung ditekan para pemain Indonesia. Kini Jos Holong, Al-Ghazani. Oh, gagal dari Al-Ghazani, coba dikejar oleh Jos Holong. Kini Umar Al-Atiyat Yaman melakukan tekanan. Ada Isyam. Oh, tackle yang sangat berbahaya tadi dilakukan oleh Daniel Alfredo tadi, Bung Wesley. Kartu kuning. Kartu kuning, Bung Wesley. Ini kartu kuning ya? Iya. Tadi enggak ya? Tadi enggak. Mana kan itu yang bingung. karena rekan-rekan sudah Tertutup semua Letih. dan tidak bergerak sama sekali. iya fisik tergerus dan cepat sejak awal ini. Baik, tekanan dari Abdullah Ahmad pada Yunus Sheikh. Masih Yunus. Bung Wesley. Hati-hati dari bola dari belakang, ya berbahaya. Tidak hanya karena pelanggaran, tapi berbahaya buat keselamatan lawan. Yunus. Datang lagi Ahmad Sheikh Nasir dari Yaman, memindahkan bola ke kanan pada Umar Al-Atwi. Diblok dengan sangat baik oleh Jos Holong. Ya, bagaimanapun juga Serangan datang lagi dari Yaman lewat Ahmad Sheikh Nasir, memindahkan bola ke kanan. Ada kita Umar Al-Atwi. Oh, kosong lagi. Kita ada Tamir. Masih Tamir berhadapan dengan Baker. Crossing lagi, berbahaya. Ada Karim. Di satu lagi oleh Putu Panji. Datang lagi tekanan dari Yaman. sisi kiri kita di ketika Anda dalam bertahan, semua pemain ikut berperan, termasuk striker. Abdullah Ahmad. Oh, Isyam. Harus hati-hati Indonesia. Oh, kosong kita lihat Tamir. Masih Tamir. Oh, alhamdulillah ada Al-Ghazani tadi mampu membaca arah bola. Gempur terus. Abdullah Ahmad. Abdullah. Pendek saja kita lihat. Kembali pada Abdullah Yaman. Mencoba menekan di sisa waktu. Arahkan kepada Ahmad Sheikh Nasir. Oh, maksudnya ada Isyam. Masih Isyam. Ada kita lihat Atwi. Shooting Atwi. Ahai, alhamdulillah. Gagal tadi tekanan-tekanan yang coba dilakukan para pemain Yaman. Kita harus mengarahkan perhatian kita ke sisi kiri. Pertahanan Agak Indonesia, longgar, ya? iya agak longgar. Penjagaan juga. Abdullah Muhammad Abdullah. Yunus. Masih Yunus menyusul kanan pertahanan Indonesia. Crossing berbahaya. Ada Putu Panji menyundul bola. Dikejar oleh Evandra. Datang lagi tekanan dari Yaman. Detik. Ucapan selamat datang Piala Dunia buat tim nasional Indonesia di bawah 17 tahun. Telah menunggu. Selesai Bung Adi. Ya, wasit.
Tidak lagi seketat di awal pertandingan di babak pertama tadi. Fisik tidak bisa dibohongi, sudah sangat tergerus. Dava harus memainkan perannya untuk mendelay supaya tidak memberikan ruang bergerak bagi teman-temannya. Tajikistan baru saja memberikan peluit panjang tanda berakhir pertandingan antara Indonesia melawan Yaman pada pertandingan kedua di grup C di Piala Asia di bawah usia 17 tahun di Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal. Kami kembali ke Bung Tio dan juga Bung Wesley. Oke, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bung Ahai dan juga selamat sekali lagi untuk tim Indonesia U17 yang berhasil back to back Piala Dunia U17 Di Jeddah, Arab Saudi. Dengan demikian kita mengucapkan selamat datang Piala Dunia. yang akan dilangsungkan tentunya di Qatar pada bulan November tahun 2025 nanti. Dua kemenangan meyakinkan dan malam hari ini tampil luar biasa, mampu mendominasi jalannya pertandingan, tampil Kok bisa balik kayak? Dengan bergerak memang selalu ada di belakang penyerang, entah itu Mirza atau tadi Floresta. Ada melihat pemain ini seperti apa, Bu Wesley? saya melihat kematangan seorang pemain yang tahu cara bermain di posisi yang dibutuhkan. Dia selalu bergerak dekat